Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang luka bakar, termasuk pengertian, penyebab, tingkat keparahan, pencegahan, hingga penanganannya. Luka bakar bukan hanya cedera fisik, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan jika tidak ditangani dengan tepat. Yuk kita pelajari bersama supaya lebih waspada. Luka bakar itu apa? Luka bakar adalah kerusakan pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh kontak dengan panas, zat kimia, listrik, radiasi, atau benda dingin yang ekstrim. Luka bakar bisa merusak lapisan kulit hingga jaringan yang lebih dalam seperti otot, tulang, atau pembuluh darah. Luka bakar itu bisa terjadi karena apa aja ya? Luka bakar dapat terjadi akibat berbagai faktor. Yang pertama karena panas, bisa disebabkan karena api, benda panas seperti setrikaan, panci yang panas, atau air mendidih, juga uap. Kemudian karena zat kimia, yaitu seperti terkena paparan asam yang kuat, basah, atau bahan kimia seperti pemutih dan pembersih. Lalu luka bakar juga bisa terjadi karena adanya sengatan listrik atau petir. Kemudian dari paparan sinar radiasi seperti matahari atau sunburn, lalu alat medis seperti terapi radiasi. Dan di sini juga ada paparan suhu dingin yang ekstrim, itu dapat menyebabkan luka yang disebut frostbite. Lalu untuk luka bakar itu ada tingkat keparahannya nggak sih? Ya tentu ada dong. Tingkat keparahan luka bakar itu dibagi menjadi beberapa derajat berdasarkan kedalamannya. Yang pertama itu derajat pertama atau superficial, yang hanya melibatkan lapisan luar kulit atau epidermis. Gejalanya berupa kemerahan seperti nyeri, kulit kering, dan tanpa lepuhan. Contohnya seperti saat kamu terbakar sinar matahari ringan. Kemudian untuk luka bakar derajat kedua atau parsial, ini melibatkan epidermis dan sebagian dermis. Gejalanya kulit melepuh, bengkak, dan nyeri yang intens. Kemudian ada luka bakar derajat ketiga atau dalam. Nah, hal ini itu melibatkan seluruh lapisan kulit hingga jaringan bawah kulit. Gejalanya itu kulit hangus, kehilangan rasa di area luka karena kerusakan saraf, dan kemudian untuk luka bakar derajat keempat, itu merusak jaringan yang lebih dalam termasuk otot dan tulang. Gejalanya itu kulit tampak hitam atau karbonisasi, seringkali tanpa rasa nyeri karena saraf yang rusak. Oke, kalau gitu untuk pencegahannya ada nggak? Baik, di sini ada 3 macam pencegahan luka bakar. Yang pertama itu pencegahan primer, yaitu mencegah luka bakar terjadi. Seperti yang pertama itu hindari meletakkan benda panas di tempat yang mudah dijangkau anak-anak. Kemudian gunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan panas, listrik, atau bahan kimia. Kemudian pastikan dapur dan ruang kerja memiliki alat pemadam kebakaran dan edukasi anak-anak tentang bahaya api dan listrik. Lalu untuk pencegahan sekunder, ini ada penanganan luka bakar secara tepat. Seperti mendinginkan luka, siram luka dengan air mengalir, bukan es selama 10-20 menit. Kemudian melindungi luka, tutupi luka dengan kain bersih atau perban steril, lalu segera mendapatkan pertolongan. Hubungi tenaga medis jika luka bakar parah, luas, atau disebabkan oleh listrik atau zat kimia. Kemudian untuk pencegahan tersier atau rehabilitasi luka bakar, nah ini itu perawatan luka untuk mencegah infeksi dan mempercepat regenerasi jaringan. Fisioterapi untuk mengembalikan fungsi tubuh jika luka menyebabkan keterbatasan gerak, lalu nutrisi tinggi protein dan vitamin untuk mendukung penyembuhan, dan juga konseling psikologis bagi korban luka yang berat. Kalau penanganan luka bakarnya di rumah doang tuh bisa nggak ya?
Penanganan luka bakar di rumah, kalau luka bakarnya ringan sih bisa aja. Berikut langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu dinginkan area luka dengan air yang mengalir. Lalu tutup luka dengan kain bersih atau perban steril. Kemudian jangan sekali-kali gunakan es, mentega, atau bahan lain yang tidak sesuai medis. Terus kalau luka melepuh, jangan sekali-sekali untuk dipecahkan lepuhannya. Tapi kalau luka bakarnya yang lebih parah, harus segera cari pertolongan medis ya. Kalau manfaat pengobatan luka bakar secara modern dan tradisional, jelasin dong. Untuk manfaat pengobatan luka bakar dengan terapi modern dan tradisional, yang pertama untuk terapi modern, di sini itu ada ADSC, yaitu Adipose Derived Stem Cell, dapat mempercepat penyembuhan melalui peningkatan angiogenesis, kemudian produksi kolagen, dan regenerasi jaringan. Lalu untuk terapi tradisionalnya, di sini ada tanaman seperti Chromoleina odorata atau Coposanda yang kaya akan flavonoid, saponin, dan tanin yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan berkenaan dengan luka bakarnya. Nah, jadi intinya luka bakar itu dapat dicegah dengan kesadaran akan keselamatan di rumah, tempat kerja, dan juga lingkungan sekitar. Jika luka terjadi, tangani dengan langkah-langkah yang benar untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang tercinta dari bahaya luka bakar. Jaga keselamatan, tetap waspada, dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.